Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok pertama, akan menjelaskan sedikit mempresentasikan mengenai manajemen strategi yang beranggotakan saya Irham Fahmi, yang kedua ada Muhammad Son Haji, yang ketiga ada Coca Helianto. Oke, langsung saja mengenai apa itu manajemen strategi, yaitu sekumpulan keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan atau formulasi dan pelaksanaan atau implementasi rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Jadi manajemen strategi itu merencanakan sesuatu yang nantinya akan diimplementasikan, rencana-rencana yang tadinya sudah disusun untuk mencapai sasaran-sasaran perusahaan, seperti itu. Ya, kita tahu semuanya yang namanya ketika suatu perusahaan yang pasti ingin mencapai sasaran-sasaran, terutama untuk meningkatkan sebuah perusahaan itu sendiri dengan cara atau dengan jalan manajemen masing-masing, seperti itu, sesuai dengan latar belakang ataupun sesuai dengan kondisi dari perusahaan masing-masing. Oke, selanjutnya mengenai manajemen strategis itu mempunyai sebuah kunci ketika ingin melakukan pembaharuan atau ingin melakukan kesuksesan untuk manajemen strategi. Itu kita harus mempunyai kunci, pertanyaan kunci untuk melangkah ke depannya, seperti itu. Di antaranya yang pertama, di mana posisi organisasi sekarang. Kita harus tahu organisasi yang kita jalankan sekarang itu berada di posisi yang mana, atau masih dalam tahap awal, permulaan, di tengah, atau mungkin perusahaan kita sedang maju, seperti itu. Yang kedua, jika tidak ada perubahan yang dibuat, di mana perusahaan akan berada dalam beberapa tahun ini. Ketika kita menjalankan suatu perusahaan, tentunya diharapkan ada semacam perubahan atau inovasi untuk memproduksi hal-hal yang baru, sehingga nanti konsumen tidak akan cepat bosan dengan produk atau jasa yang kita berikan. Jadi kalau tidak ada perubahan di dalam produk atau jasa yang kita buat, nah, di mana perusahaan kita akan berada di dalam beberapa tahun ke depan, mungkin seperti itu, atau mungkin akan tetap sama, atau mungkin bisa di bawahnya, ya, seperti itu. Yang ketiga, jika jawabannya tidak ada atau jawabannya itu tidak diterima oleh konsumen, apa yang sebaiknya dilakukan, seperti itu, ya. Ketika kita memberikan produk dan jasa tetapi konsumen itu tidak dapat menerima, itu apa sih yang manajemen harus lakukan? Itu kan dari pertanyaan tadi, ya, kunci strategis itu jelas-jelas kita itu akan melangkah seperti apa untuk penentuan manajemen strategis, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Irham. Yang selanjutnya yaitu tahapan pengembangan manajemen strategis dalam perusahaan. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan dasar, yaitu mencari pengendalian operasional yang lebih baik melalui pemenuhan anggaran. Yang kedua ada perencanaan berbasis peramalan, yaitu mencari perencanaan yang lebih efektif untuk pertumbuhan dengan mencoba meramalkan masa yang akan datang melebihi dari tahun berikutnya. Dan yang ketiga ada perencanaan berorientasi keluar, yaitu
mencari cara meningkatkan respon terhadap pasar dan persaingan dengan mencoba berpikir secara strategis. Yang keempat ada manajemen strategis, yaitu mencari cara untuk mengelola sumber daya guna mengembangkan keunggulan kompetitif dan membantu menciptakan kesuksesan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada proses manajemen strategis. Yang pertama, pengamatan lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, lingkungan eksternal. Di dalamnya ada pemegang saham, ada pemerintah, ada pemasok, dan pesaing. Yang kedua, lingkungan dari internal, yaitu struktur, budaya, dan sumber daya. Yang selanjutnya ada perumusan strategi, yaitu pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Yang pertama ada visi misi, yaitu bertujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya, dan mengidentifikasi jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani. Yang selanjutnya ada tujuan. Apa itu tujuan? Yaitu hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan. Sebaiknya diukur jika memungkinkan. Maksudnya tujuan itu bagaimana langkah kita untuk mencapai tujuan perusahaan, kapan waktunya, dan bagaimana cara melewatinya. Yang selanjutnya ada strategis, merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Yang selanjutnya yaitu ada kebijakan perusahaan, merupakan pedoman luas untuk divisi guna mengikuti strategi perusahaan. Kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui sinergi dan tujuan divisi masing-masing. Terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya untuk proses manajemen strategis. Yang berikutnya atau yang ketiga ada implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen mewujudkan strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Jadi implementasi itu kita melaksanakan apa yang sudah kita rencanakan atau kita menerapkan apa yang sudah kita rencanakan di awal ya, mengenai program apa yang kita buat untuk memajukan suatu perusahaan, anggaran atau berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu program, dan prosedur apa yang nantinya kita akan ambil dalam memajukan atau mensukseskan program dan anggaran tersebut. Yang terakhir ada evaluasi dan pengendalian, merupakan proses yang melaluinya aktivitas-aktivitas perusahaan ya, dan hasil kinerja dimonitor dan kinerja sesungguhnya. Jadi evaluasi dan pengendalian itu ketika kita sudah melaksanakan atau mengimplementasikan rencana-rencana yang kita sudah susun dan sudah kita terapkan, kita wajib yang namanya mengevaluasi dan mengendalikan tentunya. Ketika suatu program yang sudah diimplementasikan atau sudah dijalankan tanpa adanya evaluasi dan pengendalian, itu dirasa akan mungkin tetap berjalan, cuma kita tidak akan maksimal dalam pelaksanaannya tersebut. Ketika dicontohkan seperti ini, ketika kita di lapangan atau kita di suatu perusahaan ya, yang namanya merencanakan suatu perusahaan, cara mudahnya kita memahami
yang namanya merencanakan sudah dilaksanakan. Kita merencanakan mau berangkat ke kampus seperti itu ya. Kita sudah merencanakan lewat jalan, misalnya lewat jalan Jenderal Sudirman. Kita sudah melaksanakan ya, dan kita sudah sampai di situ dengan memakan waktu 30 menit. Tentunya di situ kita harus mengevaluasi dan mengendalikannya. Seharusnya di situ mungkin pas perencanaan itu ketika dari rumah sampai ke kampus itu kurang lebih perjalanan 25 menit. Tapi kenyataannya ketika sampai di kampus ternyata memakan waktu 30 menit. Nah, itu ternyata ada waktu yang tidak sesuai. Itu di mana sih sebenarnya? Nah, maka perlu adanya evaluasi. Nah, di hari hasil evaluasi ternyata ketika kita tadi waktunya sedikit mulur ya, mungkin di jalan karena banyak bocor, atau mungkin di jalan tadi karena bahan bakarnya habis, seperti itu yang kita tahu. Ketika evaluasi itu diadakan, ternyata ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan sedemikian rupa. Oke, yang terakhir ada level strategi. Yang pertama ada strategi korporasi, menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa. Yang berikutnya ada strategi bisnis atau bersaing, menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk, barang, atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Yang terakhir, strategi fungsional, yaitu menekankan pada pemaksimalan sumber daya produktivitas. Jadi ketika kita akan menerapkan sebuah strategi itu ada level-levelnya ya. Tidak asal hanya menyiapkan strategi saja. Jadi di dalam level strategi ini ada masing-masing tingkatan-tingkatan ketika kita akan menyusun suatu strategi itu sendiri. Dari yang tadi sudah saya sedikit bahas ya, mengenai level strategi itu kan ada berbagai mungkin berkesinambungan ya antara strategi level yang satu dengan yang lain, seperti itu. Tapi pada intinya ketika kita menjalankan sebuah manajemen strategi ini, diharapkan atau kita menginginkan suatu perusahaan itu untuk maju terutama ya. Baik, itu sedikit pemaparan dari kelompok kami. Barangkali mungkin nanti kita bisa membahas lebih jauh di perkuliahan yang nanti kita akan sama-sama mengikutinya ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.